Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, kita sebagai kepala rumah tangga punya tugas utama yang hendaklah kita menunaikannya. Jika tidak, dalam kehidupan akhir Allah Jalla wa'ala akan memintai pertanggungjawabannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, pertanyaannya, apakah tugas utama dari seorang kepala rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Kita punya tugas utama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Inilah tugas kita. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah ya diantaranya dalam surat Toha, Allah Ta'ala pernah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Dan bersabarlah di atasnya. Jadi perintah untuk sholat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, Nabi SAW pernah bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah atas hal itu ketika usia mereka 10 tahun. Nah, itu diantaranya, mendidiknya. Ya, maka kalau sholat saja kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita menegakkannya, maka pun juga dengan tauhid yang menjadi dasarnya, pun juga dengan cabang-cabang agama yang lainnya kita harus mengajarkannya, sholat, puasa, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Karena Allah Azza wa Jalla pernah berfirman dalam surat Maryam ayat 71. Allah Ta'ala pernah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya, melaluinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah ketetapan atas Rabbmu yang mesti terlaksana. Yang harus kita imani, kita sebagai seorang mukmin, yang harus kita imani berkenaan dengan iman kita kepada hari akhir, bahwa kita semuanya nanti harus lewat neraka. Berarti kalau kita mesti lewat neraka, berarti fase-fase kehidupan akhir kita akan melaluinya. Seperti kita akan meninggal dunia. Tidak ada ceritanya orang tidak meninggal dunia. Kemudian dia hidup di alam barzakh sampai Allah nanti akan membangkitkannya. Kemudian setelah Allah Jalla wa'ala membangkitkannya, Allah SWT akan menghisab amal perbuatan dia. Kemudian setelah itu Allah SWT menimbangnya, dan setelah itu tidak ada seorang pun dari kita kecuali harus melewati neraka. Surat Maryam ayat 71. Maka para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita meyakini, mengimani bahwa kita mesti lewat neraka, maka ku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian
dari siksa api neraka. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala membimbing kita untuk istiqomah menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.